Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Aminanti, NIM 19110043, Prodi S1 Farmasi semester 2A. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang kelarutan. Selamat menikmati, jangan sampai skip ya. Oke. Larut dan kelarutan. Pengertian dari larutan. Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan. Bahkan dengan mikroskop optis sekalipun fase larutan dapat berwujud gas, padat, atau cair. Larutan gas misalnya udara. Adapun sifat-sifat larutan. Sifat fisik larutan pada umumnya terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Sifat koligatif, 2. Sifat editif, 3. Sifat konstitutif. 1. Sifat koligatif tergantung pada jumlah partikel dalam larutan. 2. Sifat editif tergantung pada atom total dalam molekul atau pada jumlah sifat konstituen dalam larutan. 3. Sifat konstitutif tergantung pada atom penyusun molekul pada jenis atom dan jumlah atom. Adapun larutan ideal, jika interaksi antar molekul komponen larutan sama besar terhadap interaksi antar molekul komponen tersebut pada keadaan murni, maka terbentuknya idealisasi yang disebut larutan ideal. Larutan ideal mematuhi hukum Raoult, yaitu tekanan uap pelarut atau cair berbanding tepat lurus terhadap fraksi mol pelarut dalam larutan. Adapun pembuatan larutan komponen larutan. Suatu larutan terdiri atas dari dua komponen yang penting. Biasanya salah satu komponen yang mengandung jumlah zat yang lebih banyak disebut pelarut solvent. Pelarut dipandang sebagai pembawa atau medium zat terlarut yang dapat berperan serta dalam reaksi kimia. Kemudian, komponen lainnya yang mengandung zat yang lebih sedikit disebut zat terlarut solut. Kedua komponen dalam larutan dapat sebagai pelarut atau terletak tergantung komposisinya. Larutan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu 1. Larutan tak jenuh, 2. Larutan jenuh, 3. Larutan lewat jenuh. Larutan tak jenuh yaitu lautan yang mengandung solut kurang dari yang diperlukan untuk membuat lautan jenuh. Lautan jenuh yaitu suatu lautan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatannya. 3. Lautan lewat jenuh yaitu lautan yang mengandung lebih banyak solut yang diperlukan daripada solvent. Berdasarkan banyak sedikitnya zat terlarut dibedakan menjadi dua, yaitu lautan pekat dan lautan encer. Lautan pekat merupakan lautan yang mengandung relatif lebih banyak solut, sedangkan lautan encer merupakan larutan yang relatif sedikit mengandung solut. Adapun persen massa. Persen massa atau sering disebut persen bobot per bobot menyatakan jumlah massa zat yang terlarut dalam 100 bagian massa larutan. Rumus persen massa. Selanjutnya ada molaritas. Molaritas ialah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dimensi molaritas ialah mol atau L atau mol L-1 disingkat M dan diucapkan molar. Larutan yang mengandung 1 mol zat terlarut dalam 1 liter lautan disebut 1 molar dan ditulis 1 M. Keterangan M1 konsentrasi lautan sebagai diencerkan, F1 volume larutan atau massa sebelum diencerkan, M2 konsentrasi larutan setelah diencerkan, F2 volume larutan atau massa setelah diencerkan. Selanjutnya adalah konsentrasi larutan. Untuk menyatakan komposisi larutan secara kuantitatif digunakan konsentrasi. Konsentrasi adalah perbandingan jumlah yang terlarut dan jumlah pelarut dinyatakan dalam satuan volume atau berat atau mol zat terlarut dalam sejumlah volume tertentu dari pelarut. Berdasarkan hal ini,
muncul satuan-satuan konsentrasi yaitu fraksi, mol, molaritas, molalitas, normalitas, ppm, serta ditambah dengan persen massa dan persen volume. Adapun pembuatan lautan, proses pengenceran adalah mencampur larutan pekat atau konsentrasi tinggi dengan cara menambahkan pelarut agar diperoleh volume akhir yang lebih besar. Jika suatu lautan senyawa kimia yang pekat diencerkan, kadang-kadang sejumlah panas dilepaskan. Hal ini terutama dapat terjadi pada pengenceran asam sulfat pekat agar panas ini dapat dihilangkan dengan aman. Asam sulfat pekat yang harus ditambah ke dalam air tidak boleh sebaliknya. Adapun persen volume atau persen volume per volume menyatakan jumlah zat larut dalam 100 bagian volume larutan. ppm 4 per milion. ppm 4 per milion menyatakan jumlah bagian komponen dalam sejuta bagian campuran. Fraksi mol. Fraksi mol menyatakan perbandingan mol zat terletak dengan jumlah mol seluruh larutan atau mol terletak plus mol pelarut. Rumus fraksi mol. Larutan terhadap jumlah seluruh zat dalam larutan. Normalitas. Normalitas menyatakan jumlah garam ekuivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuannya dilambangkan dengan N dan disebut normal. Valensi menyatakan banyaknya ion H+ atau OH- dalam larutan asam dan basa yang dilepaskan. Adapun jenis-jenis larutan. 1. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan listrik, larutan dapat dibedakan sebagai larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit mengandung zat elektrolit sehingga dapat menghantarkan listrik, sementara larutan non-elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Zat elektrolit dapat berupa senyawa, ion, atau senyawa kovalen polar yang dapat terhidrolisis bereaksi dengan air. Lautan elektrolit terbentuk dari suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan membuat lautan menjadi konduktor elektrik. Ion merupakan atom-atom yang bermuatan elektrik, contohnya lautan HCl. Larutan asam adalah lautan di mana zat terlarutnya terdisosiasi melepaskan ion hidrogen H+ di dalam lautan. Larutan basah adalah larutan di mana zat terlarutnya terdisosiasi melepaskan ion hidroksida OH- di dalam lautan. Lautan garam adalah larutan di mana zat terlarutnya bersifat netral dan terdisosiasi menjadi ion pembentuk garamnya di dalam larutan. Larutan elektrolit lemah adalah lautan elektrolit di mana zat yang terlarut tidak terionisasi seluruhnya. Ionisasi sebagai O, A sifat konduktornya buruk karena sedikitnya zat yang mengion. Persamaan reaksi ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah. 2. Arah reaksi reversibil, artinya tidak semua molekul terurai ionisasi tidak sempurna. Larutan ini biasanya berupa lautan asam lemah dan basah lemah. Pengertian kelarutan. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia terlarut, zat terlarut, solut untuk larut dalam suatu pelarut, solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Lautan hasil disebut lautan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut.
Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepat disebut miscible. Adapun faktor yang mempengaruhi kelarutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan tergantung pada sebagai berikut. Sifat Softland. Kelarutan yang besar terjadi bila molekul-molekul solut mempunyai kesamaan dalam struktur dan sifat-sifat kelistrikan dalam molekul-molekul Softland. Bila ada kesamaan dari sifat-sifat kelistrikan, misalnya momen dipol yang tinggi antara solvent, maka gaya-gaya tarik yang terjadi antara solut solvent adalah kuat. Sebagai bila tidak ada kesamaan, maka gaya-gaya tarik solut solvent lemah. Adapun suhu, kelarutan gas dalam air biasanya menurun jika suhu lautan dinaikkan. Gelembung-gelembung kecil yang dibentuk bila air dipanaskan adalah kenyataan bahwa udara yang terlarut menjadi kurang larut pada suhu-suhu yang lebih kecil. Hal yang serupa tidak ada aturan yang umum untuk perubahan suhu terhadap kelarutan cairan-cairan dan patahan-patahan. Adapun tekanan, kelarutan dari semua gas naik jika tekanan saham dari gas yang terletak di atas lautan dinaikkan secara kuantitatif. Hal ini dinyatakan dalam hukum Fenry yang menyatakan bahwa pada suhu tetap berbanding dari tekanan saham dari solut gas dibagi dengan mol fraksi dari gas dalam lautan adalah tetap. Satuan kelarutan. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut dinyatakan dalam mol L. Jadi kelarutan sama dengan kemolaran dari lautan jenuh. Adapun pula sifat koligatif lautan non-elektrolit. Sifat lautan berbeda dengan sifat pelarut murninya. Terdapat 4 sifat fisika. Yang penting yang besarnya bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis zat larutnya. Keempat sifat ini dikenal dengan sifat koligatif larutan. Sifat ini besarnya berbanding lurus dengan jumlah partikel zat terlarut. Sifat koligatif disebut adalah 1. Tekanan uap, 2. Titik didih, 3. Titik beku, 4. Tekanan osmosis. Adapun pula titik didih lautan. Titik didih lautan bergantung pada kemudahan zat terlarut menguap. Jika zat terlarut lebih mudah menguap daripada pelarutnya, titik didih zat terlarut lebih rendah. Maka titik didih larutan menjadi lebih rendah dari titik didih pelarutnya, atau dikatakan titik didih larutan turun. Contohnya larutan etil. Adapun pula titik beku larutan. Penurunan tekanan uap larutan menyebabkan titik beku larutan menjadi lebih rendah dari titik beku pelarut murninya. Hukum sifat koligatif untuk penurunan titik beku lautan berlaku pada lautan dengan zat terlarut atsiri, volatil maupun tak aksiri. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.